Film dimulai dengan menceritakan tentang kisah seekor kucing yang bernama Blankets nih guys. Saat sedang berjalan bersama majikannya, mereka menemukan seekor kucing hitam lain yang kedinginan. Kemudian kucing hitam itu pun dibawa ke apartemen dan diberi nama Black. Sejak saat itu, Blanket dan Black menjadi sahabat dan terus bermain bersama. Suatu hari saat mereka sedang bermain, Black memberikan kalung miliknya pada Blanket. Di sisi lain, Black seringkali membawa kucing liar untuk masuk ke apartemen. Hingga suatu ketika hal tersebut ketahuan oleh sang majikan. Sang majikan yang kaget karena ada banyak kucing liar di apartemennya kemudian mengusir Black dari sana. Karena merasa sedih kehilangan sahabat, Blanket lalu kabur dari apartemen untuk mengejar Black. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian saat sang majikan sedang berjalan-jalan, ia menemukan Blanket yang sedang kedinginan. Blanket yang merasakan berat hidupnya di luar memutuskan untuk tidak lagi kabur. Dan sekarang Blanket sudah tumbuh besar dan memiliki anak yang bernama Cap. Daddy! Daddy! Saat Cap sedang bermain di dalam rumah, tanpa sengaja ia melihat burung di jendela dan terbang bebas. Hal itu membuatnya penasaran dengan kehidupan di luar sana. Namun Blanket yang memiliki pengalaman buruk di luar memberitahukan anaknya jika di luar sana sangatlah berbahaya dan keras. Tapi Cap yang sangat penasaran tidak peduli dan berkata jika ia tidak ingin menjadi seperti Blanket. Setelah itu tiba-tiba sang majikan datang sambil membawa peliharaan barunya, yaitu seekor burung yang bernama Meg. Cap yang begitu penasaran dengan dunia luar menanyakan pada Meg tentang kehidupan di luar sana. Setelah berdebat dengan Meg, Blanket lalu berkata jika di luar sana ada tempat yang bernama Pistopia, yaitu tempat yang penuh dengan para kucing. Blanket lalu memberitahu kalau tempat itu ada di balik gunung. Bahkan ibu Cap dan juga sahabatnya berasal dari Pistopia. Saat malam tiba, Cap terus-menerus bertanya tentang Pistopia. Namun Blanket hanya diam saja. Hal itu membuat Cap semakin penasaran dan membuatnya sangat ingin pergi keluar dan melihat Pistopia. Want to go out. Setiap kali ada kesempatan, Cap selalu berusaha untuk kabur keluar. Namun setelah berkali-kali mencoba, Cap selalu saja gagal. Hingga suatu hari Cap yang melihat keluar jendela lalu berusaha kabur kembali. Saat Cap dalam posisi akan jatuh, untungnya Blanket dengan cepat berhasil menyelamatkannya dan juga dibantu oleh Meg. Setelah itu saat sedang menegur anaknya, Blanket hampir saja keceplosan tentang ibunya yang jatuh dari jendela. Tetapi dengan sigap Blanket lalu berbohong jika ibunya pergi ke Pistopia. Mendengar hal itu Cap sangat senang dan mengajak ayahnya pergi ke tempat itu. Tetapi Blanket berkata jika tempat itu sangatlah jauh dan kucing tidak bisa terbang seperti burung. Hal tersebut membuat Cap berusaha untuk belajar terbang dengan bantuan Meg. Setelah gagal berkali-kali, suatu hari Cap melihat sebuah video tentang roket pesawat. Selama beberapa hari Cap terus mempelajari video tersebut. Hingga suatu pagi saat Blanket bangun dan mengajari anaknya, nampak Cap telah berhasil membuat roket pesawat itu dan pergi terbang menggunakan roket tersebut menuju Pistopia. Setelah melihat anaknya pergi, Blanket mencoba untuk mengejar Cap bersama dengan Meg. Namun sayangnya mereka tidak bisa terbang dan harus mengejarnya melalui jalur darat. Mereka berdua terus saja gagal mengejar Cap, tapi mereka tetap berusaha dengan cara menumpang ke sebuah mobil yang akan menyeberangi laut. Sedangkan Cap saat ini sudah mendarat di sebuah taman. Taman itu terlihat begitu indah. Cap yang sedang bermain di tempat itu lalu dikejutkan dengan banyaknya patung kaca besar berbentuk para hewan. Saat sedang melihat-lihat, Cap lalu ditangkap oleh seekor monyet. Saat sedang berbincang, datanglah sekelompok rakun di sana. Monyet itu lalu menyuruh Cap untuk pergi, sementara dirinya akan menghampiri para rakun itu. Singkat cerita, akhirnya Cap berhasil menyelamatkan dirinya nih guys.
Namun sayangnya ia harus tertangkap kamera CCTV. Dan hal itu membuat pengrajin di sana melihat kalung yang ada pada Cap. Sementara Cap yang ternyata masih dikejar oleh para rakun terus berlari. Saat itu Cap yang kebingungan lalu ditolong oleh seekor kucing yang ternyata adalah Black. Black lalu menyuruh Cap untuk mengikutinya karena area tersebut dipenuhi oleh CCTV. Setelah berusaha lari, akhirnya Cap berhasil kabur dari para rakun. Kembali pada pengrajin tadi, ternyata hasil patung yang ia buat sedang mengalami penurunan penjualan. Ia pun lalu menyuruh anak buahnya untuk mencari anak kucing yang menggunakan kalung tersebut. Di sisi lain, Blanket dan Meg yang ada di sebuah kapal berusaha merebut gambar di mana Cap akan pergi yang ada di sebuah iPad. Namun di sana ia harus berkelahi dengan para burung-burung di laut. Tapi sayangnya iPad tersebut harus jatuh, sedangkan Blanket dan Meg harus tenggelam di laut. Di sisi lain, Cap yang sudah ada di sebuah bar kucing bersama Black. Setelah makan dan minum, Cap menjelaskan jika dirinya ingin pergi ke Pistopia menemui sang ibu. Cap berkata jika ia tidak mau seperti ayahnya yang hanya makan dan tidur di apartemennya. Mendengar hal itu, Black jadi tersadar. Terlebih lagi saat ia melihat kalung yang digunakan Cap. Tapi karena para rakun datang, Cap disuruh bersembunyi. Di sana rakun yang ingin menjadi Cap lalu menggeledah tempat tersebut. Sempat hampir ketahuan karena bekas gelas yang diminum oleh Cap. Tapi dengan cepat Black mengatasinya. Tak mendapatkan apa yang dicari, rakun itu pun pergi dari sana. Setelah itu Cap mengucapkan terima kasih pada Black dan menanyakan tentang kebenaran Pistopia. Lalu Black memberitahu jika Pistopia ada di dasar danau. Lined with peach trees. Dan kalung yang digunakan Cap adalah miliknya dulu. Sambil pergi meninggalkan Cap, Black meminta agar ia membuang kalungnya karena kalung tersebut akan membawa kesialan. It's that lake on the bottom. That cat. That necklace will bring you bad luck. Kembali pada Blanket dan Meg, mereka ternyata diselamatkan oleh para angsa. Setelah turun dari kapal, mereka pergi menuju gunung dengan berbagai macam cara. Hingga akhirnya mereka melihat sebuah truk es yang dapat membawa mereka dengan cepat sampai di gunung. Di perjalanan mereka tampak sangat kedinginan, sampai-sampai Blanket harus pipis di sana, yang membuat Meg panik. Setelah keluar dari truk tersebut, mereka bertemu dengan seekor rusa paranormal. Di sana mereka menanyakan Pistopia pada rusa tersebut. Tapi tak lama kemudian muncul hewan-hewan lain yang menjelaskan jika Pistopia itu berbahaya dan menawarkan mereka untuk tinggal bersama. Tapi Blanket berkata jika ia harus mencari anaknya. Rusa itu pun bertanya tentang anaknya dan Meg menjawab dengan semangat sampai membuat rusa itu terjatuh. Hal itu lalu membuat para hewan mengejar mereka. Tapi beruntungnya mereka berhasil kabur karena Meg membawa Blanket terbang. Di tempat lain, Cap yang sudah membuang kalung miliknya dan pergi ke dasar danau untuk melihat Pistopia. Tapi para pegawai pengrajin malah menarik selang yang digunakan oleh Cap hingga terputus. Cap yang kehabisan napas lalu pingsan setelah ditolong oleh para rakun. Setelah itu rakun memberikan Cap pada para pengrajin. Karena mereka tidak menemukan kalung yang dicari, akhirnya mereka memasukkan Cap ke kandang. Di sana Cap bertemu dengan seekor kera. Kera itu lalu menjelaskan seperti apa tempat tersebut, bahwa setiap akhir bulan akan ada satu hewan yang diambil untuk dijadikan cetakan patung. Today is the last day of the month. Tak lama kemudian bos pengrajin pun datang dan ingin melihat hewan untuk dibuat cetakan. Dia pun akhirnya memilih Cap, tapi dia ingin mencari kalungnya terlebih dahulu. Di tempat lain, Blanket dan Meg yang ketahuan oleh para rakun akhirnya dikejar. Tak lama kemudian nampak Blanket yang tertangkap. Tapi Meg datang dan menyelamatkan Blanket. Setelah itu mereka pun kabur bersama dengan bantuan dari hewan lain.
Di tempat yang aman, Blanket lalu mengetahui jika yang menolongnya adalah Black, sahabat masa kecilnya. Di sana mereka berdua terlihat begitu senang dan bercanda seperti saat mereka kecil dulu. Namun setelah tahu Cap tertangkap, Blanket segera pergi dan terkena pagar listrik karena terlalu tergesa-gesa. Blanket! Ia pun lalu dibawa kembali lagi ke bar, dan di sana Black berjanji akan menolong Cap. Setelah itu Blanket bercerita bahwa setelah Black pergi dulu, ia begitu kesepian. Sampai akhirnya ada seekor kucing datang dan keduanya memiliki anak bernama Cap. Tapi di suatu hari di tengah malam yang hujan, sang istri yang sedang bermain di jendela terjatuh dari apartemen dan tidak berhasil diselamatkan. Setelah itu Blanket sangat terpukul. Hal itu membuat Blanket merasa sudah gagal dalam melindungi istrinya. Dan saat ini ia tidak mau gagal lagi dalam melindungi anaknya. Sementara di tempat lain, Mac yang pergi mencari Cap akhirnya berhasil menemukannya. Di sana Mac menjelaskan jika ayahnya akan datang untuk menyelamatkannya. Namun karena sang rakun terbangun, ia pun segera pergi dari sana. Hal itu membuat para hewan merasa senang. And the others too. All of you. Gray Cat is your father? Your dad is formidable. My dad. Sang kera lalu bercerita jika dulu ia pernah kabur, tapi sayangnya ia malah tertangkap kembali. And escaped. Hal itu membuat Cap memiliki ide untuk kabur bersama hewan yang lain, termasuk dengan geng rusa peramal yang juga tertangkap. Namun sayangnya usaha mereka harus gagal karena datangnya pegawai pengrajin. Di sisi lain, Mac kembali dan memberi laporan kalau ia berhasil menemukan Cap. Setelah itu keduanya disuruh kabur karena para rakun mendekati bar milik Black. Para rakun itu lalu menggeledah bar tersebut untuk mencari buruannya hingga keluar. Rakun itu lalu memberikan pilihan pada Black bahwa ia akan bebas dengan syarat harus menyerahkan kucing tersebut. Untuk mengelabui para rakun yang hampir memergoki Blanket, ia pun akhirnya setuju. Namun sayangnya Blanket malah salah paham dan memberikan kembali kalung tersebut pada Black. Ia pun lalu berkata jika ia ingin menyelamatkan Cap sendirian. I heard what you said too. You don't have to choose. Have the necklace. I'll be with him then. Di sisi lain, Cap sudah dibawa untuk dijadikan cetakan patung. Saat Blanket dan Mac datang, nampak Cap yang sudah mati dibawa oleh pegawai di sana untuk dibakar bersama kantong-kantong lainnya. Melihat hal itu, Blanket merasa sangat sedih. No, Cape! Namun ternyata Cap hanyalah pura-pura mati. Cap yang melihat ayahnya pergi, lalu berusaha sekuat tenaga untuk kabur dari tempat itu agar dapat menyusul ayahnya. Tetapi Blanket yang terpukul dengan mudahnya ditangkap oleh anak buah rakun. Cap yang sedih terus mengejar ayahnya. Tak lama kemudian Black datang untuk menenangkannya. Tapi Cap yang panik ayahnya ditangkap terus berlari hingga terperangkap. Setelah dibebaskan oleh Black, Cap yang cemas terus berlari. Hingga akhirnya Black terpaksa berkata jika ibunya tidak ada di Pistopia. Maybe we can use this. Singkat cerita, Black menggunakan kalungnya untuk menyelamatkan Blanket dengan mendatangi para rakun di sana. Di sana Black mengajaknya melakukan pertukaran. Akhirnya rakun pun menyetujuinya. Di lokasi pertukaran, akhirnya Blanket bisa bertemu kembali dengan Cap. Namun setelah itu Black mengancam para rakun dengan menggunakan senjata apinya. Karena takut dibakar, akhirnya ia pun menunjukkan kandang para tawanan hewan. Kemudian Cap melepaskan semua hewan yang ada di sana. Hero, you saved all of us. Saat Cap mengajak untuk pergi ke Pistopia, Blanket meminta maaf pada Cap karena ia telah berbohong mengenai ibunya. Namun Cap tidak masalah dan malah mengajak semua hewan ke suatu tempat di mana terdapat sebuah patung es berbentuk seperti kapal. Di sana ia mengajak para hewan untuk bekerja sama dengan memasukkan berbagai barang untuk misi mereka. Quick! Para pengrajin yang melihat semua itu dari rekaman CCTV lalu datang ke tempat tersebut. Saat mereka semua datang, Cap lalu memberi tanda untuk meluncurkan sebuah kereta usang ke arah mereka. Sementara para hewan disuruh cepat masuk ke kapal es tersebut. Setelah semua masuk ke kapal es itu pun mulai bergerak.
Tapi tiba-tiba kapal itu berhenti karena tersangkut. Melihat hal itu, Blanket berusaha untuk menyingkirkan penghalang tersebut. Namun saat berhasil, Blanket malah terlempar keluar. Saat ia menunggu kapal es itu ke arahnya, nampak bos pengrajin menahan kapal itu, dibarengi dengan cairan api yang terus mengalir. Karena takut es itu akan meleleh, Blanket memberanikan diri untuk membuat kapal itu bergerak, sampai membuat dirinya tenggelam dan bos pengrajin itu terseret. Beruntungnya Black segera menolong Blanket naik ke kapal tersebut. Namun tak lama kemudian bos pengrajin itu muncul menarik kalung Cap. Hal itu membuat para rakun memutuskan tali kalung tersebut dan membuat bos pengrajin itu terbawa arus air. Mengetahui kalungnya yang hilang, lalu Black menjelaskan jika kalung itu hanyalah sebuah souvenir biasa yang ia dapatkan dari pengrajin tersebut. Ia merasa bahwa idenya dan pabrik tersebut adalah Pistopianya. Namun melihat sisi gelap dari pengrajin tersebut, Black lalu kabur dari pabrik tersebut. Setelah itu Cap yang bertanya tentang Pistopia dijawab oleh Black dengan menunjukkan kota bawah danau. Setelah melihat kota itu, Cap memberikan arahan pada para hewan, hingga akhirnya mereka masuk ke sebuah terowongan. Setelah itu terdengar suara Cap yang sedang membangunkan ayahnya, dan ternyata mereka sudah berhasil mendarat, dan terlihatlah sebuah tempat yang sangat indah yaitu Pistopia. Sesampainya di sana, Blanket dan Cap bermain bersama. Di sana juga terlihat begitu banyak kucing dan pemandangan yang sangat indah. Semua hewan pun turut datang ke tempat itu. Mereka pun bermain berpesta api unggun bersama di sana. Namun tiba-tiba Cap pergi menyendiri. Blanket yang melihatnya pun mengikutinya. Keesokan harinya, Blanket berkata akan kembali ke apartemen. Namun Blanket yang mengetahui isi hati anaknya mengizinkan Cap untuk tinggal di sana dan menjelajahi seluruh dunia. Setelah itu Blanket dan Mac pun pamit. Sementara Black memutuskan untuk pergi juga, membuka bisnis barunya. Setelah itu Cap berkata jika ibunya masih hidup di dunia lain, dan mereka pun akhirnya berlari ke arah yang berbeda. Di akhir film, Blanket mengatakan bahwa setiap orang memiliki Pistopianya masing-masing, dan mereka pun akan berlari menuju Pistopia mereka masing-masing. Dari film ini kita bisa belajar untuk terus berjuang dan jangan menyerah untuk mencari sebuah kebahagiaan, karena perjuangan melewati setiap rintangan dan setiap masalah kita dapat meraih kebahagiaan tersebut. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur film kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.